Halo Jifren, apa kabar? Sehat-sehat selalu, sukses, banyak rezeki, amin. Sekarang gue pengen ngomongin eh buat teman-teman motor metik biar touringnya makin asik, asik. Buat teman metik biar touringnya makin asik, anjir. Apa aja sih perlengkapan-perlengkapan touring yang harus kalian punya, kalian bawa, yang pasti akan berguna saat kalian touring. Tapi sebelum gue bahas itu, jangan lupa untuk nge-subscribe YouTube channel kita, bunyiin loncengnya, di-like juga videonya, di-share ke teman-temannya, sama di komen. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga di situ. Lalu jangan lupa juga untuk nge-follow sosial media kita. Kita ada TikTok, sama kita ada Instagram, dan satu lagi, kalau mau baca-baca berita soal otomotif, jangan lupa kunjungi autogears.com. Oke, balik lagi ke perlengkapan wajib yang harus kalian bawa saat touring untuk teman-teman metik biar touringnya asik. Apa aja sih perlengkapan yang harus kalian bawa? Di nomor 1 udah pasti harus ada jas hujan. Karena misalkan lu berangkat dari rumah lu nih nggak hujan, bisa jadi di luar kota hujan. Jadi standby itu jas hujan. Ini jadi penyelamat utama sih menurut gue. Kalau lagi hujan-hujanan, masa iya lu jalan 2 jam basah? Ya kan? Nggak enak. Masuk angin, dikerokin, merah ntar. Jas hujan ini kalau bisa ukur secara ukuran ya. Menurut gue itu jangan terlalu kecil dan jangan juga terlalu gede. Tapi yang penting bisa masuk kayak lu bawa tas. Biasanya ya bawa tas itu bisa lu gemblok di dalam jas hujan. Jadi tas lu nggak basah. Soalnya nggak sedikit juga nih teman-teman pecinta touring yang suka jalan-jalan sampai di lokasi dia sampai harus ngebuka laptop misalkan karena ada deadline kerjaan. Jadi lo bisa nikmatin perjalanan, lo bisa nyelesain deadline kerjaan lo juga. Jadi aman. Terus yang nomor 2 itu ada holder HP atau holder GPS. Nah ini ini menurut gue ini juga salah satu yang penting juga nih. Dia itu modelnya akan ada 2, akan ada yang nempel, lo bisa tempel di spion di baut, atau ada yang dibaut di bawah stang. Nah ini kenapa ini jadi hal yang penting? Karena dengan GPS itu ngebantu lo banget tuh. Lo bisa ngedapetin rute-rute mana aja yang gue mau lewat. Misalkan gue mau lewat utara, gue mau lewat selatan, gue mau lewat mana. Ya lo tinggal pilih. Biasanya handphone zaman sekarang itu udah anti air, anti hujan, atau GPS ya. Itu udah biasanya udah anti hujan juga, jadi aman banget buat lo taruh di situ, buat lo jalan. Jadi lo bisa nikmatin jalanan tanpa kesasar. Lalu di nomor 3, jadi di nomor 3 itu menurut gue juga itu harus ada lampu tambahan. Kenapa? Lampu tambahan itu biasanya kalau lo lewatnya malam, jalannya malam ya, udah gitu area penerangannya tuh cuma dikit, berkabut. Nah lampu-lampu zaman sekarang kan warnanya udah warna putih nih. Menurut gue lo tambahin lampu tembak yang warnanya kuning. Jadi warna putih itu kan sebenarnya nggak bisa nembus kabut tuh. Nah itu bahaya menurut gue. Lo terang memang terang tapi nggak nembus kabut. Lo nggak tahu depan lo akan ada bolongan kah, akan ada belokan kah, kan kita nggak tahu jalanan situ. Jadi kalau lo bantu sama lampu tembak yang warna kuning, itu nolong banget. Kenapa? Karena lampu itu bisa nembus kabut. Jadi lo aman di jalan, lo nggak kena bolongan, lo tahu saatnya belok kapan, saatnya ngerem, saatnya ngegas, itu udah aman buat lo. Jadi touring lo makin aman, makin enak. Nomor 4, ada tas waterproof atau rain cover. Oke, tadi gue bilang di awal, cari size jas hujan, raincoat yang agak besar. Tapi kalau memang ternyata lu punyanya, wah gue udah punya nih, cuman memang secara size ngefit atau nggak ngefit sih,
ngepas gitu lah ya. Nah ini satu item yang wajib menurut gue. Kenapa? Karena tas waterproof atau rain cover ini bisa melindungi barang-barang lo yang penting elektronik. Jadi nggak kehujanan. Kalau misalkan hujan, pas lo lagi jalan hujan, barang-barang lo itu bisa lo simpen di tas lo. Kalau tasnya udah waterproof, akan lebih baik lagi sih gue, karena kita nggak tahu ya cuaca di jalanan kan biasanya hujannya deras banget. Nah itu walaupun tasnya udah waterproof akan lebih asik lagi kalau ditutupin lagi sama rain cover. Jadi udah safety banget lah itu mah, udah aman gitu. Lalu di berikutnya ada tire repair kit. Nah ini buat temen-temen yang bannya udah tubles sih. Kenapa? Kan sebenarnya kalau ban tubles bocor itu kan nggak langsung habis anginnya kan. Cuman emang berasa, wah ban gue bocor nih. Kalau lo udah punya tire repair kit ini, lo bisa tuh tinggal nambel sendiri. Lo tambel sendiri, lo bisa lanjut perjalanan sampai tempat di mana gitu misalkan, lo tinggal tambahin angin gitu. Jadi touring lo juga nggak akan ketunda, maksudnya jalan-jalannya. Yang harusnya lo kan pasti kan, kalau gue sih biasanya targetnya touringnya misalkan gue dari sini ke Bandung, oke jam 8 malam kita udah sampai. Nah kalau gara-gara ban doang akhirnya jadi melar ke jam 10 kan jadi males juga. Kalau dengan alat ini kan lo jadi bisa on time sampainya kayak gitu. Jadi touring lo makin asik, jalan-jalannya enak, ngeliat pemandangannya ya nyaman lah pokoknya lah intinya lah. Nah gitu sih, gimana menurut teman-teman? Nah, selain hal tadi, ada lagi sebenarnya hal yang lebih penting lagi. Dan ini nggak boleh ketinggalan. Harus lo pakai. Apa itu? Itu adalah helm, jaket, sarung tangan. Kemanapun lo pergi, jauh atau dekat, usahakan tetap pakai helm. Kenapa? Hari apes nggak ada tanggalnya. Jadi lebih baik kita well prepare lah. Lo pakai helm, biar perjalanan asik walaupun deket ya. Sekali lagi walaupun deket. Jaket juga, ini jaket bisa melindungi badan lo. Oke sekarang lo kuat, tapi nggak tahu nanti beberapa tahun lagi kalau di usia mudanya kita gempur ugal-ugalan misalkan kayak gitu ya, kita kan nggak tahu nih ke depannya kayak apa. Jadi tetap jaga kesehatan. Sama kalau ada risiko jatuh pun badan kita kelindung. Lalu sarung tangan ya kalau jarak dekat bebas sih mau pakai mau enggak, tapi kalau jarak jauh ini wajib dipakai karena udara, kita nggak tahu pas kita jalan ke sana udaranya dingin, jadi makin enak. Terus ngindarin kapalan-kapalan juga biasanya di tangan. Kalau gue sih selalu pakai 3 item itu, sama harus pakai sepatu kalau touring. Itu jangan nggak pakai sepatu tuh, ya bahaya, harus pakai sepatu. Itu sih menurut gue. Nah, gimana teman-teman OG Friend, ada masukan nggak? Kalau ada masukan boleh banget. Boleh banget lo komen, bang kayaknya kurang ini deh, bang kayaknya kurang ini deh. Lo komen di YouTube channel kita, nanti kita bisa diskusi di sana. Kita ngobrol-ngobrol soal equipment touring apa aja yang wajib. Jadi kita bisa tukar pikiran lah. Satu lagi yang paling penting adalah jangan lupa patuhi rambu lalu lintas. Itu banyak banget yang kejadian yang nggak enak ya, di saat lagi touring nerobos lampu merah atau nerobos palang pintu kereta api dan akhirnya jadi kecelakaan. Nah itu jangan kayak gitu. Ikutin peraturan lalu lintas biar kalian touringnya enak, biar bisa pulang kembali dengan selamat dan bertemu sama keluarga. Itu dari kita. Jangan lupa komen-komen di YouTube kita, nanti kita ngobrol-ngobrol di situ. Makanya gue mau ingetin lagi, di subscribe dulu channel YouTube kita, dibunyiin loncengnya, terus di like juga, di share juga ke teman-temannya, lalu follow juga akun sosial media kita. Kita ada di Instagram sama ada di TikTok. Sama kalau mau baca berita-berita soal otomotif bisa banget masuk ke autogears.com, karena kita sekarang udah punya web itu ngebahas full soal otomotif. Terima kasih, salam sehat, safety riding, selalu hati-hati, banyak umur banyak rezeki.
See you, Oji friend.